Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suprapti. Saya kepala sekolah di SDN Sisir 3 Kota Batu, Jawa Timur. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi praktek baik sebagai pemimpin pembelajaran yang terbukti dapat membantu menyelesaikan berbagai kesulitan Bapak Ibu guru di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, serta dapat merubah situasi dan pembiasaan yang ada di dalam teamwork S3 Gemilang semakin bersinar. Ingin tahu hal apa yang membuat teamwork S3 Gemilang semakin bersinar? Ternyata rahasianya mereka sering berkunjung ke klinik Super Clean untuk mengupgrade pengetahuannya terkait literasi, numerasi, dan menumbuhkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yuk kita intip kegiatan mereka di dalam klinik Super Clean. Jangan di skip ya, tonton videonya sampai habis. Dulu, sebelum dibuka klinik Super Clean bersinar, teamwork saya masih terlihat suram dan tidak bercahaya. Ada 3 alasan kuat yang mendorong saya untuk membuka klinik Super Clean bersinar. Yang pertama, saya masih melihat proses belajar mengajar yang dilakukan teamwork saya banyak yang masih konvensional. Belum mampu secara maksimal mengembangkan kompetensinya, dan masih banyak yang tidak mau mengikuti tren perubahan pendidikan. Terbukti dengan sumber belajar yang dimiliki oleh teamwork saya hanya berupa buku paket. Dan LKS yang dipergunakan oleh peserta didik membeli dari penerbit lain. Apa yang terjadi antara tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan asesmen yang dilakukan oleh peserta didik? Tidak ada keterkaitan. Bapak Ibu bisa membayangkan jika tujuan pembelajaran dan asesmen tidak ada keterkaitan. Mereka juga belum mampu menyusun RPP yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelasnya. Yang kedua, beberapa permasalahan ini timbul karena dipicu juga oleh lemahnya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, di mana selama ini kepala sekolah hanya melakukan supervisi setiap tahun sekali menjelang penilaian kinerja guru di akhir tahun. Ketiga, teamwork belum mempunyai pemahaman tentang supervisi klinis. Yang mereka ketahui hanya supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran untuk memberikan penilaian kinerja kepada guru. Supervisi bukan sebagai sarana untuk membantu guru yang membutuhkan pendampingan selama melaksanakan proses belajar mengajar. Kelemahan lainnya, setelah melaksanakan kegiatan supervisi, tidak ada rencana tindak lanjut dan refleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tantangan yang saya hadapi selama melakukan kegiatan supervisi klinis bersinar ini, yang pertama adalah tantangan secara intern, yaitu kesiapan teamwork dalam mengikuti transformasi pendidikan, di mana masih ditemui beberapa teamwork yang belum siap menerima paradigma baru pendidikan di Indonesia. Pembiasaan bekerja tanpa tuntutan dan arahan menyebabkan teamwork terkungkung di dalam zona aman dan nyaman, sehingga mempengaruhi cara mengajar teamwork. Masih konvensional, kurang mengembangkan kreativitas dan malas belajar. Yang kedua, mindset guru tentang miskonsepsi supervisi akademik dan supervisi klinis. Yang ketiga, cara berpikir peserta didik. Masih sulit mengembangkan cara berpikir peserta didik ke level berpikir yang lebih tinggi. Karena peserta didik terbiasa diberikan informasi hanya dari guru, bukan dibiasakan mengeksplor kemampuan diri peserta didik. Peserta didik kurang dibiasakan melakukan pembelajaran berbasis proyek atau inquiry dan mencari berbagai sumber belajar. Yang berikutnya, tantangan secara ekstern. Dari lembaga atau SKPD lain yang sering mengajukan kegiatan di tengah berjalannya tahun anggaran,
Hal ini akan menyulitkan sekolah menggeser program yang telah direncanakan oleh sekolah. Aksi yang saya lakukan untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah di SDN Sisir 3, yaitu membuat program inovatif dengan cara membuka klinik super clean bersinar yang merupakan akronim dari supervisi klinis, berkarakter, literasi, numerasi, dan refleksi. Nah, bagaimana alur kegiatannya? Di dalam klinik super clean bersinar tersebut, yang pertama, setiap guru yang datang ke klinik wajib mengisi jurnal curhat bestiku. Yang kedua, melakukan konsultasi kepada kepala sekolah terkait masalah yang dihadapi oleh guru. Yang ketiga, kepala sekolah memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi, yaitu dengan berbagai kegiatan yang ada di dalam klinik. Nah, kegiatan yang ada di dalam klinik super clean bersinar itu apa saja? Yang pertama yaitu ngopi tubruk. Ngopi tubruk akronim dari ngobrol pagi tukar brosur karakter, di mana kegiatannya yaitu melakukan diskusi masalah perkembangan karakter yang paling urgent untuk dibahas. Yang kedua, melakukan nobar PMM, yaitu belajar bersama sampai cara mengunggah aksi nyata. Yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan rangkul besti, akronim dari relawan keluarga bersahabat sepenuh hati, di mana kegiatan tutor sebaya membantu teman guru yang kesulitan di bidang IT, menyusun modul ajar atau modul P5. Yang keempat, yaitu melakukan kegiatan Simolek. Simolek akronim dari Circle Diamond Refleksi, di mana kegiatannya yaitu melakukan refleksi untuk meningkatkan kompetensi teamwork agar semakin meningkatkan mutu sekolah. Refleksi di dalam melakukan kegiatan super clean bersinar ini, yaitu klinik super clean bersinar sangat berguna bagi guru untuk membantu kesulitan mereka di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di dalam kelas. Guru tidak lagi merasa canggung untuk berdiskusi atau mengungkapkan kesulitannya bersama kepala sekolah, karena guru merasa sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Saya membuat inovasi pembelajaran dengan monopoli kata. Saya Titi Nurfadila, guru kelas 6. Saya menerapkan ular tangga Bilbul Nepo, yaitu ular tangga pada materi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Saya Siti Zahara Mabura, guru kelas 5 di SDN Sisir 03. Dengan adanya super clean bersinar, saya dapat menghasilkan sebuah inovasi pembelajaran di mana anak-anak saya ajari menggunakan Microsoft Excel sebagai media saya dalam mengenalkan ilmu statistika. Nama saya Lani Eka Putri, saya guru kelas 1 di SDN Sisir 3. Dengan sering mengunjungi klinik super clean bersinar, saya bisa menemukan media pembelajaran berupa rumah kata yang membantu siswa kelas 1 untuk lancar membaca dan membuat kalimat sederhana. Saya adalah guru kelas 2 di SDN Sisir 3. Semenjak mengunjungi klinik super clean bersinar, saya mempunyai beberapa inovasi, diantaranya adalah tentang kantong Doraemon, di mana kantong Doraemon ini bertujuan untuk memudahkan siswa kelas 2 untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan baik. Terima kasih. Nama saya Sulistiana, guru kelas 3 di SDN Sisir 3. Dengan adanya klinik super clean bersinar, saya bisa membuat inovasi kartu Saroja atau kartu aksara Jawa yang memudahkan murid kelas 3 mengenal dan belajar aksara Jawa. Salam inovasi untuk pendidikan Indonesia semakin maju, bermartabat, dan berkualitas. Kurikulum Merdeka bergerak serentak untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.